Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 506. Kamu berani menggerakkanku, saudara-saudara Longman tidak akan membiarkanmu. Pria botak itu menggertakkan giginya dan berkata kepada Yekio, beri kamu kesempatan, berlutut dan minta maaf padaku, serahkan tanganmu, jika tidak, aku ingin kamu mati hari ini. Tidak ada tempat pemakaman. Mendengar kata-katanya, adik-adik yang hadir juga meneriaki Yekio. Bajingan, lepaskan bosku. Kami dari Longman, apakah kamu memindahkan bosku menjadi musuh Longman? Saya menyarankan Anda untuk tidak bunuh diri. Yekio mengabaikan adik laki-laki ini dan bertanya kepada pria botak itu, siapa namamu? Akankah saya mengganti nama atau nama keluarga saya, Wang Tianbao? Pria botak itu menjawab, Wang Tianbao? Yekio mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar dari Longman? Mengapa aku belum pernah mendengar namamu di Jiangzhou? Tentu saja Anda belum pernah mendengar nama saya di Jiangzhou, karena Laozu berasal dari provinsi dataran tengah, kata pria botak itu. Pada saat ini, Liu Chao bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Yekio dan berkata, Yekio, kamu telah menyebabkan bencana yang serius. Sudah kubilang, Lawang tidak hanya dari Longman, tetapi juga bos dari provinsi dataran tengah. Jika Anda memindahkannya, Anda sedang mencari jalan buntu. Kamu sebaiknya berlutut di tanah dengan patuh dan memohon belas kasihan. Mungkin demi seorang kolega, aku akan memohon pada Lawang dan meninggalkanmu seluruh tubuh. Kalau tidak, Lawang akan membiarkan bawahannya memotongmu nanti. Yekio mengerutkan kening lagi. Kepala botak ini adalah bos dari provinsi dataran tengah. Mengapa dia datang ke Jiangzhou? Yekio merenung sebentar dan mengerti bahwa Wang Tianbao ada di sini untuk membantu Liu Chaotou. Maaf, aku tidak tahu kamu berasal dari Longman, aku agak ceroboh barusan. Setelah Yekio selesai berbicara, dia melepaskan pria botak itu. Pria botak itu mengira Yekio takut dengan namanya, dan berkata dengan senyum menyeringai, wah, jika kamu kenal, sebaiknya kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Yekio menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya kebiasaan mengemis, apalagi berlutut. Sial, kamu mencari kematian. Saat suara pria botak itu jatuh, kelompok adik laki-lakinya dengan cepat mendekati Yekio, dan beberapa pria dengan parang berjalan di depan, tampaknya siap melakukannya kapan saja. Direktur Li buru-buru berdiri dan berteriak pada orang-orang itu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya Direktur Biro Kesehatan Jiangzhou. Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani melakukan kesalahan, saya akan memanggil polisi. Liu Chao dengan dingin mendengus, Direktur Li, sekarang bukan saatnya Anda bisa melakukannya. Apakah Anda pikir Anda adalah sutradara yang hebat? Saya katakan, di depan saudara-saudara di jalan, Anda brengsek. Kau ingin menelepon polisi, bukan? Oke, coba panggil polisi untuk melihat apakah polisi berani mengendalikan Longman. Dalam sekejap, wajah Direktur Li menjadi jelek. Dia tahu bahwa Liu Chao mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia adalah Direktur Biro Kesehatan Jiangzhou, dia tidak memiliki beban di depan orang-orang di jalan. Jujur Li, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, biarkan aku yang menanganinya sendiri. Yekio memberi isyarat kepada Direktur Li untuk duduk, lalu menatap pria botak itu dan berkata, namamu Wang Tianbao, kan? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, maka aku bisa melepaskanmu. Apa? Biarkan Laozu berlutut dan memohon padamu? Aku poh, kata pria botak itu dengan arogan, aku belum pernah berlutut sebelumnya, jadi siapa kamu? Aku bukan apa-apa, aku hanya, Yekio mengeluarkan token dari sakunya dan melemparkannya ke depan pria botak itu. Tanpa melihat tanda, Wang Tianbao terus berbicara kasar kepada Yekio. Nak, beri kamu 3 detik, segera berlutut dan mohon belas kasihan Laozi. Kalau tidak, aku akan membiarkan orang-orangku memotongmu menjadi piur dan membuangnya ke tempat sampah untuk memberi makan anjing-anjing liar. Juga, Laozu adalah seseorang yang telah melihat dunia, merek yang rusak. Pria botak itu melirik token dengan jijik, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kata-kata berikut tidak bisa diucapkan,
seolah tenggorokannya tersangkut oleh tulang ikan. Kata Xuanwu pada token membuatnya gemetar. Tanda utusan basal? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria botak itu mengambil token dengan tidak percaya, melihat ke belakang dari depan, dan kemudian melihat bagian depan dari belakang, menyentuhnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya memutuskan bahwa token itu nyata. Tiba-tiba, pria botak itu memikirkan perubahan baru-baru ini dalam manajemen puncak Longmen, dan utusan basal yang baru tampaknya berasal dari Jiangzhou. Mungkinkah anak ini di depan Anda? Bab 507. Dalam sekejap, keinginan pria botak untuk mati hilang. Dia tidak berharap Ye Qiu menjadi utusan basal dari salah satu dari 4 utusan naga Longmen. Sudah berakhir, kali ini aku ditendang ke pelat besi. Apa yang harus dilakukan? Ye Qiu mengambil gelas anggur di atas meja, menyesap anggur, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, Bos Wang, bagaimana Anda akan menghukum saya? Aku, Wang Tianbao tergagap. Melihatnya seperti ini, sekelompok adik laki-laki mengira bos mereka tidak tahu cara menghukum Ye Qiu, dan berkata satu persatu, Bos, saya tidak akan menghapusnya juga. Ayo kita bunuh. Yang terbaik adalah menyiksanya sebelum membunuh, sehingga dia dapat mengalami perasaan bahwa hidup lebih baik daripada mati. Anak ini benar-benar penuh kebencian, berani menggerakkan bos, saya pikir lebih baik menenggelamkannya. Shen ibumu. Wang Tianbao mengeluarkan raungan keras, dan menamparnya di wajah adik laki-laki yang baru saja mengatakan dia akan menampar Ye Qiu Shenjiang. Tingkah lakunya membingungkan adik-adik. Bagaimana situasinya? Bagaimana bos mengalahkannya? Apakah bos merasa bahwa Shenjiang tidak baik? Seorang adik laki-laki ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil di depan Wang Tianbao, dan berdiri dan berkata, Bos, jika Anda berpikir Shenjiang tidak baik, saya telah memikirkan cara, Ling Qi. Kita bisa menemukan tempat, mengikat anak ini, dan membiarkan masing-masing saudara menamparnya beberapa kali, dan membunuhnya. Bos, bagaimana menurutmu? Ledakan. Wang Tianbao meninju wajah bocah itu dengan kepalan tangan, masih tidak yakin dengan kemarahannya, menendang bocah itu beberapa kali lagi, dan berteriak, bahwa Xuanwu ke Ling Qi, kamu bosan dengan hidupmu. Kemudian, Wang Tianbao menjatuhkan diri dan berlutut di depan Ye Qiu. Melihat adegan ini, penonton terkejut. Firaun, apa yang kamu lakukan? Liu Chao bertanya. Wang Tianbao mengabaikan Liu Chao, tetapi memandang Ye Qiu dan berkata, utusan Xuanwu, saya buta terhadap Gunung Tai dan menabrak Anda. Maaf. Kamu membawa begitu banyak orang untuk menggangguku, dan kamu sudah selesai dengan kalimat maaf? Ye Qiu mendengus dingin, apakah kamu pikir aku masih muda, jadi aku bisa berbicara dengan mudah? Wang Tianbao mengambil sebotol anggur dari meja dan membantingnya ke kepalanya dengan dentang. Dalam sekejap, darah mengalir di dahinya. Duta Besar Xuanwu, maafkan aku, ini semua salahku. Melihat bahwa Ye Qiu tidak tergerak, Wang Tianbao menampar dirinya sendiri beberapa kali, memohon belas kasihan, utusan Xuanwu, Anda memiliki banyak orang dewasa, saya harap Anda dapat memberi saya jalan keluar. Wang Tianbao tahu bahwa jika Ye Qiu tidak memaafkannya, ajalnya akan menjadi jalan buntu. Di gerbang naga, 4 utusan naga ada di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa dari 3 provinsi di bawah yurisdiksi utusan Xuanwu, provinsi dataran tengah ada di antara mereka. Dengan kata lain, Ye Qiu adalah atasan langsungnya. Apakah dia hidup atau mati, semuanya dikendalikan oleh Ye Qiu. Bab 508. Melihat Wang Tianbao berlutut dan memohon belas kasihan, dan masih berteriak kepada utusan Ye Qiu Xuanwu, kelompok adik laki-lakinya benar-benar panik, dan mereka tidak berani membuat suara keras. Sedikit kejutan melintas di mata Direktur Li. Dia pikir akan sulit untuk mengakhiri masalah ini hari ini, tetapi dia tidak mengharapkan pembalikan begitu cepat. Pria botak yang baru saja menjengkelkan itu sebenarnya berlutut di tanah seperti anjing yang memohon belas kasihan. Apakah karena merek itu? Mata Direktur Li tertuju pada token, penuh rasa ingin tahu. Dia tidak tahu bagaimana bisa sebuah merek kecil memiliki pencegah yang begitu besar.
Setelah melihat adegan ini, Liu Chao juga benar-benar bingung. Ini adalah perbedaan besar dari apa yang dia harapkan. Dalam harapan Liu Chao, setelah Wang Tianbao mengungkapkan identitasnya, Ye Qiu berlutut dan memohon belas kasihan, tapi sekarang Wang Tianbao yang berlutut. Liu Chao mengulurkan tangannya untuk menarik Wang Tianbao, dan bertanya, "Firaun, apa yang kamu berlutut untuk bajingan ini?" Terkunci. Wang Tianbao menampar Liu Chao dengan tamparan, dan mengutuk dengan dingin, "Jika Anda berani memarahi utusan Xuanwu, saya memotong lidah Anda." Liu Chao menyentuh wajahnya yang dipukul dan berteriak, "Firaun, apakah kamu gila? Ye Qiu adalah musuh. Jika kamu tidak mengalahkannya, apa yang kamu lakukan denganku? Saya mengalahkan Anda untuk kebaikan Anda sendiri, jika tidak, Anda akan mati jika Anda menunggu Xuanwu marah." Di depan wajah Ye Qiu, Wang Tianbao secara alami tidak akan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, dia terus memohon belas kasihan Ye Qiu, "Utusan Xuanwu, saya tidak tahu identitas Anda sekarang, jadi saya menyinggung Anda. Saya salah. Tolong berikan padaku satu kesempatan." Wang Tianbao, "Demi orang-orang dari Longmen, aku bisa memberimu jalan keluar, tapi..." Ye Qiu berbalik dan berkata, "Sebagai bos dari Provinsi Dataran Tengah, Anda telah membawa seseorang keluar dari stasiun Anda tanpa izin. Menurut aturan, Anda tahu bagaimana menghukum Anda. Bawahan tahu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Tianbao mengambil pisau buah dari meja dan menusukkannya ke pahanya. "Engah! Engah! Engah! Engah!" Ditusuk 4 kali berturut-turut. Darah menodai celana merah. Meskipun Wang Tianbao gemetar kesakitan, dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. "Wang Tianbao, ingatlah bahwa Longmen tidak ada untuk menggertak orang lain. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran bagimu, bukan sebagai contoh. Jika ada waktu lain, aku secara pribadi akan mengambil level pertamamu." Tubuh Ye Qiu tiba-tiba melepaskan aura tingkat tinggi dan menamparnya di atas meja dengan telapak tangan. Ledakan. Meja bundar besar itu pecah berkeping-keping di tempat. Ini. Tidak hanya Wang Tianbao yang tercengang, tetapi bahkan kelompok adik laki-lakinya pun tercengang. Bisa dibayangkan jika telapak tangan Ye Qiu menimpa mereka, mereka pasti akan hancur. Liu Chao juga ketakutan konyol, menatap Ye Qiu kosong, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wang Tianbao kembali sadar dan berkata, "Xuanwu meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, aku akan mematuhi aturan dan mengikuti perintahmu." "Ya." Ye Qiu bersenandung, matanya tertuju pada Liu Chao. Wang Tianbao memperhatikan sorot matanya dan segera bertanya, "Utusan Xuanwu, apa yang harus dilakukan Liu Chao? Membunuh atau memotong?" "Firaun, kamu ingin membunuhku?" Liu Chao melebarkan matanya dan berteriak pada Wang Tianbao, "Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Kami adalah teman sekelas. Kamu ingin membunuh teman sekelasmu untuk orang luar? Itu karena kita adalah teman sekelas, jadi aku hampir dibunuh olehmu hari ini." Setelah Wang Tianbao selesai berbicara, dia dengan hormat bertanya kepada Ye Qiu, "Utusan Xuanwu, apa yang harus dilakukan Liu Chao denganmu? Katakan saja dan aku akan melakukannya." Pekerjaan tangan. Tiba-tiba, beberapa adik laki-laki melangkah maju dan mengepung Liu Chao. "Liu Chao, apakah kamu ingin dikubur hidup-hidup oleh Shen Jiang?" Ye Qiu bertanya. Aku tidak ingin mati, Ye Qiu, jangan bunuh aku, aku mohon." Liu Chao berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan dengan putus asa bersujud kepada Ye Qiu. "Saya salah, Ye Qiu, saya salah, Anda memaafkan saya." Nasihat. Ye Qiu mengutuk dalam hatinya dan berkata, "Liu Chao, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." "Benarkah?" Liu Chao tampak senang. "Tentu saja itu benar." Ye Qiu berkata sambil tersenyum, "Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk. Terlalu murah untuk membunuhmu. Karena itu, aku ingin kamu diadili oleh hukum, dan kemudian duduk di penjara." Bab 509. Duduk dan pakai di penjara.
Mendengar 4 kata ini, Liu Chao, Changdang, dan seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Dia tahu bahwa jika semua hal yang dia lakukan di tahun-tahun ini diguncang, itu pasti akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, Liu Chao panik dan berkata, "Saya tidak ingin masuk penjara, Ye Qiu, saya salah. Saya seharusnya tidak membidik Anda, tolong jangan biarkan saya masuk penjara." Ye Qiu berkata, "Bukan saya yang memutuskan apakah Anda masuk penjara atau tidak, hakimlah yang memutuskan. Ini sudah berakhir." Kemudian Liu Chao berkata kepada Wang Tianbao, "Fir'aun, tolong aku. Kami adalah teman sekelas, kami masih teman terbaik sebelumnya. Saya benar-benar tidak ingin masuk penjara. Saya mohon padamu." Wang Tianbao menghela nafas dan berkata, "Fir'aun, kamu sudah dewasa. Kamu harus mengerti bahwa setiap orang harus membayar kesalahan yang telah mereka lakukan, jadi kamu harus menerima takdirmu. Fir'aun, kamu harus membantuku. Aku tidak dapat membantumu." Wajah Liu Chao memucat ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, dia melihat Direktur Li, dan api harapan menyala di matanya. "Li Ju, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ye Qiu, tolong bantu aku memohon padanya." Direktur Li terkekeh, "Bukankah kamu masih mengatakan bahwa aku brengsek?" Aku salah, aku salah." Liu Chao menampar dirinya sendiri lebih dari selusin tamparan, "Li Ju, aku mohon, tolong bantu aku mengatakan sesuatu." Direktur Li menoleh, terlalu malas untuk melihat Liu Chao lagi. Sikap berbicara untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Liu Chao menatap Xiang Lao lagi. Xiang Lao Jian Liu Chao menatapnya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, berpura-pura tidak melihat apa-apa. "Guru." Liu Chao dengan cepat berlari di depan Xiang Lao, memeluk lutut Xiang Lao, dan berkata dengan getir, "Kamu melihat para siswa tumbuh dewasa, dan kamu tidak ingin melihat mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara, kan? Guru, tolong bantu saya." Ledakan. Xiang Lao menendang Liu Chao dengan keras dan menunjuk Liu Chao sambil berteriak, "Bagaimana aku bisa mengajarimu bajingan seperti itu? Aku benar-benar buta. Jika saya tahu bahwa Anda akan menjadi seperti sekarang ini, saya tidak akan memasukkan Anda di tahun itu. Sebaiknya kau pergi ke penjara dan mereformasinya." Liu Chao tercengang, "Guru. Jangan panggil saya guru, mulai sekarang. Saya akan memotong rasa terima kasih saya kepada Anda, dan hubungan antara Anda dan saya sebagai guru dan siswa berakhir di sini." Kata-kata Xiang Lao seperti sedotan terakhir yang menghancurkan Liu Chao. Dalam sekejap, kulit Liu Chao menjadi abu-abu. Kemudian, Tuan Xiang berkata kepada Ye Qiu, "Direktur Ye, saya salah tentang apa yang terjadi hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Anda dan Direktur Li. Liu Chao adalah muridku. Aku selalu mempercayainya. Hari ini aku ditipu olehnya, jadi aku datang ke sini dan ingin maju untuknya. Saya mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda di sini, saya minta maaf." Setelah Xiang Lao selesai berbicara, dia membungkuk kepada Ye Qiu dan Direktur Li 90 derajat. Bab 510. Seorang pria berusia 70 tahun yang bisa melakukan gerakan seperti itu menunjukkan betapa takutnya dia di dalam hatinya. Ye Qiu melirik Xiang Lao dan menghela nafas dalam hati, tuan dan muridnya adalah burung dari hutan yang sama, dan bencana semakin dekat. Langkah Xiang Lao jelas karena dia takut Liu Chao akan melukai dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar menarik garis dengan Liu Chao. Ye Qiu tidak berniat mempermalukan Xiang Lao, dan berkata, "Xiang Lao, kamu semakin tua, jadi jangan khawatir tentang bisnismu lagi, tanam bunga dan dengarkan opera di rumah untuk menikmati hidupmu." "Ya." Xiang Lao mengangguk dan setuju. Ye Qiu berkata lagi, "Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sini, Xiang Lao, kamu kembali dulu." "Oke." Xiang Lao bersandar pada tongkat dan meninggalkan kamar pribadi dengan gemetar. "Jujuli, haruskah kita mundur juga?" kata Ye Qiu. Direktur Li mengangguk dan bertanya, "Xiao Ye, apakah kamu kenyang? Bagaimana kalau kita makan malam?" "Tidak, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan hari ini, lain hari." Ye Qiu dengan bijaksana menolak,
karena Lin Jingqian masih menunggunya di kantor. Tidak apa-apa, kita akan pergi ke rumah wakil wali kota Huang untuk makan malam di lain hari, kata Direktur Li. Bagus. Ye Qiu setuju. Sebelum pergi, Ye Qiu memberitahu Wang Tianbao, kamu akan mengirim Liu Chao ke kantor polisi nanti. Sebelum Anda pergi, ingatlah untuk membiarkan dia membayar tagihan. Juga, kamu akan membayar semua kerugian di kamar pribadi ini. Ya. Wang Tianbao berkata, jangan khawatir tentang utusan Xuanwu, saya akan melakukannya. Ya. Ye Qiu mengangguk, dan kemudian berkata, setelah menyelesaikan bisnis, saya akan segera membawa saudara-saudara kembali ke Central Plains. Sekarang sekte bertuah sedang mengincar, jangan gegabah. Ketika saya bebas, saya akan melakukannya. Pergi ke Provinsi Dataran Tengah untuk melihat secara langsung. Wang Tianbao berkata, Anda dipersilakan untuk mengunjungi Duta Dataran Tengah kapan saja. Pada saat itu, saya akan mengumpulkan semua murid Longmen di provinsi asli untuk membantu Duta Basal. Ye Qiu mengabaikannya dan meninggalkan kamar pribadi bersama Direktur Li. Ketika dia tiba di pintu masuk lift, Ye Qiu berkata, Juju Li, aku akan mengantarmu pergi. Jangan, Direktur Li buru-buru menghentikan Ye Qiu, dan berkata, kamu adalah kakak laki-laki Longmen. Jika kamu meminjamkanku 100 keberanian, aku tidak berani membiarkan kamu mengirimku pergi. Lihatlah apa yang kamu katakan, tidak peduli ketika aku di depanmu, aku seorang junior. Ye Qiu berkata dengan sopan. Ngomong-ngomong, Xiaoye, sekarang posisi dekan rumah sakit Jiangzhou kosong lagi, apakah kamu punya ide? Arti kata-kata Direktur Li jelas. Dia bertanya pada Ye Qiu apakah dia ingin menjadi direktur rumah sakit Jiangzhou. Li Ju, terima kasih atas rasa hormatmu padaku, tapi aku terlalu muda dan tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi dekan. Kamu harus memilih orang bijak lain. Ye Qiu menolak bahkan tanpa memikirkannya. Dia baru berusia 20-an, dan dia menjadi direktur Departemen TCM sebuah rumah sakit tersier. Ini telah membuat banyak orang iri. Jika dia dipromosikan menjadi dekan lagi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memarahinya di belakang punggungnya. Selain kemampuan, kepala rumah sakit membutuhkan kualifikasi. Ye Qiu terlalu muda dan tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Terlebih lagi, kinerja Departemen TCM sangat buruk sehingga dia tidak memiliki wajah untuk menjadi dekan. Baiklah, belum terlambat untuk menjadi dekan setelah beberapa tahun pelatihan. Bagaimanapun, Anda masih muda. Direktur Li menindaklanjuti dan bertanya, apakah Anda punya saran untuk dekan? Ye Qiu benar-benar tidak bisa memikirkan kandidat yang baik untuk sementara waktu, dan berkata, inilah yang harus kamu khawatirkan, Li Ju, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Baiklah, aku akan mengadakan pertemuan dengan orang-orang di biro untuk membahasnya nanti. Sudah larut, aku pergi sekarang. Aku akan mengirimmu. Kamu tidak perlu mengirimku pergi, kamu bisa pergi ke depan jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tidak apa-apa, aku akan memberikannya padamu. Ye Qiu bersikeras mengirim Direktur Li ke mobil, lalu berbalik dan datang ke kantor Lin Jingjing. Semuanya sudah terselesaikan? Lin Jingjing bertanya. Ya. Ye Qiu mengangguk. Apakah kamu kenyang? Lin Jingjing bertanya lagi. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, aku belum cukup makan. Apa yang ingin kamu makan? Lin Jingjing berkata, aku akan membiarkan seseorang mengantarkannya. Ye Qiu memeluk pinggang lembut Lin dengan satu tangan, sementara tangan lainnya naik ke puncak di depannya, menyeringai dan berkata, Saudari Lin, saya ingin makan susu. Bab 511. Di kantor Lin Jing, pertempuran sengit pecah. Ye Qiu berada di lumpur, melambaikan tombaknya, seperti Changshan Sao Zilong, 7 masuk dan 7 keluar. Setelah beberapa saat, Lin Jingjing mulai memohon belas kasihan. Suamiku, jangan, 40 menit kemudian. Tenang di kantor. Apakah kamu nyaman? Ye Qiu bertanya sambil memainkan rambut di telinga Lin Jingqian. Nyaman. Lin Jingjing bertanya, apakah kamu kenyang sekarang? Jika saya mengatakan saya tidak cukup makan, apakah saya akan melakukannya lagi? Ye Qiu menyeringai. Tidak, kamu sangat kuat, orang tidak tahan.
Lin Jingqian berkata, kamu harus mengambil Qin Wan dengan cepat. Dia memiliki tubuh yang bulat, dia gemuk dan berair pada pandangan pertama. Ketika Qin Wan disebutkan, Ye Qiu menghela nafas. Ada apa, kamu tidak pergi untuk meminta maaf kepada Qin Wan hari ini? Lin Jingqian bertanya. Ye Qiu berkata, saya telah sibuk dengan banyak hal selama sehari, tetapi saya tidak punya waktu untuk pergi. Kamu harus menangani masalah ini sesegera mungkin, jika tidak Qin Wan akan berpikir bahwa kamu tidak memilikinya di hatimu, dan kesalahpahaman akan lebih dalam. Lin Jingjing mengedipkan matanya dan berkata, atau, aku akan melakukannya. Berbicara dengan Qin Wan. Ye Qiu berpikir bahwa mungkin ada beberapa topik umum di antara wanita, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudari Lin, bagaimana Anda akan memberitahu Sister Wan? Lin Jingqian berkata, saya akan memberitahu Qin Wan, mulai sekarang, saya akan melayani Anda bersamanya, dan kemudian saya akan menjadi penatuannya, dan dia akan menjadi yang lebih muda. Ye Qiu menjadi besar kepala untuk sementara waktu dan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan pergi mencari Sister Wan sendiri. Lin Jingqian terkikik dan berkata, sebenarnya, aku baru saja bercanda denganmu. Oke, Sister Lin, kamu benar-benar bercanda denganku, sepertinya itu tidak membuatmu cukup nyaman sekarang. Setelah Ye Qiu selesai, dia membalikkan tubuh halus Lin dan membuatnya berlutut di sofa. Lin Jingqian mengerti apa yang ingin dia lakukan dalam sekejap, kembali menatap Ye Qiu dan berkata dengan panik, jangan. Ye Qiu tidak mempedulikannya, pinggangnya lurus. Hahuh, Lin Jingqian membuat suara terputus-putus di mulutnya, seperti menangis. Setelah 1 jam, pertempuran berhenti. Keduanya kelelahan dan meringkuk di sofa setelah beberapa saat, mereka merasa lega. Aku akan mandi. Tepat ketika Lin Jingqian berdiri, kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Mata Ye Qiu cepat, dan dia dengan cepat membantunya dan berkata, Saudari Lin, haruskah saya menemani Anda untuk mencucinya? Jangan, aku tidak tahan kau terus membicarakannya. Lin Jingjin memasuki kamar mandi. Ye Qiu melihat kantor ini dan menemukan bahwa tidak hanya area kantor, tetapi juga kamar kecil, ruang ganti, toilet, dan kamar mandi semuanya tersedia. Ini benar-benar tempat yang bagus. Sepertinya aku akan lebih sering datang ke Sister Lin di masa depan. Ye Qiu menyalakan TV, lalu menyalakan rokok, dan duduk di sofa sambil merokok dan menonton TV. Mengubah beberapa saluran. Tiba-tiba, Ye Qiu tertarik dengan berita CCTV. Tidak diragukan lagi, ini adalah komunitas medis Tiongkok, dan ini adalah salah satu peristiwa yang paling mengkhawatirkan di komunitas medis Asia. Nyonya rumah dengan pakaian profesional melapor ke banyak penonton di depan TV. Di belakang nyonya rumah adalah papan nama rumah sakit Universitas Kedokteran Beijing Union. Pukul 4 sore ini, babak kedua kejuaraan medis Cina-Korea yang diawasi ketat resmi dimulai. Tim medis Korea dan tim pengobatan tradisional Cina Huaguo bersaing ketat di rumah sakit Xiehe. Pada akhirnya, tim medis Korea bertanding hasil 3-2 mengalahkan tim pengobatan Tiongkok Huaguo. Bab 512. Sampai sekarang, tim dari kedua belah pihak telah mencapai seri. Besok adalah pertandingan ketiga, dan pemenangnya akan ditentukan. Dilaporkan bahwa untuk kompetisi besok, tim medis Korea akan mengirim ahli medis top Lee Ming-han, dan tim pengobatan Tiongkok Huaguo akan mengirim ahli pengobatan Tiongkok Zhang Jiuling. Perlu dicatat bahwa ayah Lee Myung-han adalah dokter jenius nomor 1 di Korea, dan Lee Jung-hee, yang dikenal sebagai sage medis, sementara Zhang Jiuling adalah salah satu dari 4 dokter nasional besar di Cina, yang dikenal sebagai Raja Akupuntur dan Moksibusi. Ini adalah pertarungan puncak. Apakah itu profesi medis atau publik, mereka penuh harapan untuk pertarungan puncak besok. Stasiun ini baru saja mewawancarai seorang dokter dari rumah sakit Xiehe. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Begitu gambar berubah, Ye Qiu melihat seorang pria yang bermimpi. Mengobrol. Sudah lama aku tidak melihatnya, Bai Bing masih secantik biasanya, tapi dia terlihat sedikit lebih kurus. Saat menghadapi wawancara reporter, Bai Bing selalu memasang wajah dingin, seperti Dewi Gunung Es. Hanya dalam 1 menit, berita itu berakhir.
Ye Qiu meliriknya, Lin Jingqian masih mandi, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Bai Bing. Keduanya belum menghubungi sejak Bai Bing meninggalkan Jiangzhou. Segera, ada suara dari wanita layanan pelanggan di telepon, "Maaf, nomor yang Anda tuju kosong." "Nomor kosong?" Ye Qiu terkejut dan menelepon lagi. Hasilnya masih kosong. Bagaimana situasinya? Sister Bing mengganti nomornya. Karena nomornya telah berubah, mengapa dia tidak menghubungiku? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan denganku dan tidak pernah melihatmu lagi? Untuk sesaat, Ye Qiu merasa tersesat. Setelah beberapa menit, Lin Jingqian mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi mengenakan piyama sutra, rambutnya yang basah menutupi bahunya yang harum, seperti kembang sepatu yang keluar dari air, sangat indah. Melihat Ye Qiu duduk di sofa sambil merokok, Lin Jingjing mau tak mau bertanya, "Ada apa, moodku sedang buruk?" Ye Qiu menjawab, "Aku sedikit mengantuk, merokok untuk menyegarkan pikiranku." Lin Jingjian meliriknya. Ada 3 puntung rokok di asbak. Dengan kata lain, Ye Qiu merokok 3 batang saat dia mandi. "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya denganku." Lin Jingqing menatap kosong pada Ye Qiu dan bertanya, "Apakah kamu kesal karena meminta maaf kepada Qin Wan?" Dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Ye Qiu sedikit tertekan sebenarnya karena Bai Bing. Lin Jingqian berjalan ke arah Ye Qiu dan duduk, dan berkata dengan lembut, "Faktanya, Qin Wan marah karena dia pikir kamu menipu dia. Jelaskan saja hal semacam ini dengan jelas. Kuncinya adalah, bagaimana kamu ingin bergaul dengannya di masa depan. Kau tahu, tidak semua wanita sepertiku mau berbagi pria dengan wanita lain. Ya, dalam masyarakat modern, orang seperti Lin Jingqian yang memadukan kecantikan dan bakat dan tidak keberatan jika pacarnya memiliki wanita lain adalah binatang yang langka." Ye Qiu memeluknya dan berkata tergerak, "Kakak Lin, kamu sangat baik padaku. Kamu adalah laki-lakiku, aku tidak baik padamu, siapa yang baik padamu?" Lin Jingqian mencium wajah Ye Qiu, bangkit dan membuka laci meja, mengeluarkan kartu darinya, dan menyerahkannya kepada Ye Qiu. "Apa ini?" Ye Qiu bertanya setelah mengambil kartu itu. "Di mana Qin Wan bekerja, lihat ke belakang dan cari waktu untuk meminta maaf padanya," kata Lin Jingqian. Ye Qiu melihat ke bawah ke kartu itu, yang memiliki alamat tertulis di atasnya. Happy Square, mewariskan sebuah toko perhiasan. Bab 513. Lantai pertama Happy Plaza. Toko perhiasan yang diturunkan. Pakaian profesional biru laut yang sesuai, yang menyelimuti sosok Qin Wan dengan cekung dan cembung. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, rambutnya diselipkan di belakang kepalanya, dan tubuhnya memancarkan pesona wanita muda yang menawan. "Kecantikan, bagaimana kamu menjual cincin ini?" Seorang pelanggan wanita bertanya. Qin Wan menunduk dan mengabaikannya. "Saya sedang berbicara dengan Anda, apakah Anda bodoh?" Pelanggan wanita itu sangat marah. Qin Wan terbangun dengan kaget, menatap pelanggan wanita itu, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Gila," teriak pelanggan wanita itu. Pergerakan di sini membangkitkan perhatian asisten toko lainnya, dan semua orang melihat ke sisi Qin Wan secara bersamaan. Seorang wanita muda yang beberapa tahun lebih muda dari Qin Wan dengan riasan tebal di wajahnya berjalan mendekat dan berkata kepada pelanggan wanita, "Maaf, Nyonya, rekan saya sedikit tidak nyaman. Saya minta maaf untuknya, izinkan saya memperkenalkannya untuk Anda." "Pekerjaan apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak sehat?" "Mood ibuku yang baik selama sehari telah hancur, Pelanggan wanita mendengus dingin, berbalik dan pergi. Pada saat ini, wanita itu berjalan ke Qin Wan dan bertanya, "Saudari Wan, bagaimana Anda kehilangan jiwa Anda beberapa hari terakhir ini? Apa yang terjadi?" "Aku baik-baik saja." Qin Wan nyaris tidak meremas senyum di wajahnya dan berkata, "Wang Ying, terima kasih. Kami adalah saudara perempuan, mengapa Anda sopan dengan saya?" Wanita bernama Wang Ying bertanya dengan khawatir, "Kakak Wan, apakah penyakit Cici serius lagi?" Seluruh toko perhiasan tahu tentang penyakit Cici. Qin Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tubuh Cici sudah sembuh dan dia telah keluar dari rumah sakit." "Karena Cici sudah sembuh, kenapa kamu masih tidak bahagia?"
Aku sedang memikirkan hal lain, jadi jangan tanya. Wang Ying memutar matanya dan tersenyum, Saudari Wan, apakah Anda memikirkan pria? Dalam sekejap, wajah Qin Wan memerah. Tidak, kamu benar-benar berpikir tentang pria? Izinkan saya mengatakan, wanita muda mana yang tidak menyukai musim semi? Wang Ying bertanya sambil bergosip, Saudari Wan, katakan padaku, pria mana itu? Qin Wan memelototi Wang Ying, berpura-pura marah dan berkata, kamu bisa bicara omong kosong lagi, hati-hati aku akan memutuskan persahabatanmu denganmu. Mati bersamaku? Apakah kamu bersedia? Wang Ying memeluk lengan Qin Wan dan berkata dengan genit, kakak perempuan yang baik, kamu bisa memberitahuku dengan cepat, pria mana yang membuatmu mencintai hatimu? Aku sudah mengenalmu selama beberapa tahun, dan aku belum pernah melihat pria yang kamu sukai. Aku cukup penasaran, pria seperti apa yang bisa membuatmu putus asa? Wang Ying bertanya, pria itu, bukan Menir Luo? Semua orang di toko perhiasan tahu bahwa Menir Luo menyukai Qin Wan dan telah mengejarnya selama setengah tahun. Qin Wan dengan cepat membantah, ini bukan Menir Luo. Bukan Menir Luo? Wang Ying terkejut, dan berkata, Menir Luo sangat baik, tampan, kaya, dan sering memberimu bunga. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Menir Luo baik padaku, tapi dia bukan orang yang aku suka. Lalu kamu suka yang mana? Kamu masih tidak bertanya. Wang Ying. Tiba-tiba, seorang pria muda berjas dan berkacamata berteriak. Menir Luo memanggilku, aku akan pergi ke sana dulu. Setelah Wang Ying selesai berbicara, dia berjalan cepat ke arah pemuda itu. Menir, Anda memanggil saya. Bab 514. Pria muda itu melirik Qin Wan dan bertanya kepada Wang Ying, saya pikir Qin Wan tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir ini, ada apa? Tidak apa-apa, itu karena pria itu, Wang Ying tiba-tiba diam. Men? Pria muda itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah Qin Wan memiliki seseorang yang dia sukai? Saya tidak tahu. Wang Ying dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Menir, apa yang Anda lakukan dengan saya? Mata pemuda itu berkeliaran di sekitar Qin Wan, cahaya redup melintas di matanya, dan kemudian dia berkata, Wang Ying, bantu aku. Apa yang sibuk? Wang Ying bertanya. Pria muda itu membisikkan beberapa kata di telinga Wang Ying. Setelah mendengarkan, wajah Wang Ying berubah, dan dia berkata, Menir Luo, bukankah ini buruk? Tidak apa-apa, aku akan memberimu 100.000 setelah selesai, kata pemuda itu. Wang Ying sedikit tergerak. 100.000, itu gajinya selama 1 tahun. Pemuda itu melanjutkan dengan mengatakan, selama Anda dapat membantu saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya juga dapat mempromosikan Anda ke Direktur Jenderal. Anda tahu, gaji bulanan Direktur adalah 20.000 yuan. Selain itu, bukankah kamu dan Qin Wan saudara yang baik? Kamu tidak ingin melihatnya bekerja begitu keras sendirian, kan? Meskipun kamu membantuku, dengan melakukan itu, kamu juga membantu Qin Wan, bukan? Wang Ying ragu-ragu sejenak, lalu kembali menatap Qin Wan, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Benar saja, aku tidak salah membacamu. Pria muda itu membuka lemari, mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah darinya, dan menyerahkannya kepada Wang Ying, berkata, sesuai dengan rencana. Wang Ying mengangguk, berbalik dan berjalan ke Qin Wan, dan berkata, Saudari Wan, Menir Luo memintamu untuk menyimpan ini. Apa ini? Qin Wan mengambil kotak itu dengan curiga. Apakah kamu tidak tahu kapan kamu membukanya? Wang Ying tersenyum. Qin Wan membuka kotak itu, dan seketika, sebuah berlian seukuran telur muncul di matanya, bersinar dengan cahaya biru. Hai, berlian biru yang sangat besar. Qin Wan menarik napas. Dia telah menjual perhiasan selama beberapa tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat berlian sebesar itu. Apalagi ini adalah berlian biru yang sangat langka. Wang Ying berkata, berlian ini disebut Sky Blue, dan itu adalah harta kota yang diberikan markas besar ke toko kami. Sister Wan, Menir Luo telah mengaku bahwa kamu harus menyimpan berlian ini, tetapi seharusnya tidak ada kecelakaan, jika tidak ada dari kita yang mampu membelinya.
Qin Wan buru-buru menutup kotak itu, menyerahkan berlian itu kepada Wang Ying, dan berkata, untuk barang yang begitu berharga, Anda harus membiarkan Menir Luo menguncinya di brankas. Saudari Wan, apakah kamu bingung? Berlian ini akan ditempatkan di etalase untuk dilihat pelanggan. Bagaimana bisa ditempatkan di brankas? Kata Wang Ying. Jika terjadi kesalahan, saya tidak mampu membelinya. Anda harus mengambilnya kembali dan membiarkan Menir Luo menemukan orang lain untuk menyimpannya, kata Qin Wan. Saudari Wan, Menir Luo mempercayakan harta toko kota kepadamu, yang menunjukkan bahwa dia sangat mempercayaimu. Dapat dilihat bahwa dia tidak nyaman jika diserahkan kepada orang lain untuk diamankan. Kamu sebaiknya mengambilnya kembali, benda ini terlalu mahal, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya. Wang Ying juga ingin membujuk, Saudari Wan. Wang Ying, jika kita masih saudara perempuan yang baik, lakukan saja apa yang aku katakan. Sikap Qin Wan sangat tegas. Baiklah kalau begitu. Wang Ying menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu. Qin Wan dengan hati-hati meletakkan kotak itu di telapak tangan Wang Ying dengan kedua tangan. Baru saja melepaskannya, dia melihat Wang Ying tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Wang Ying, kamu. Ledakan. Kotak itu jatuh ke tanah dan roboh dalam sekejap, dan berlian biru seukuran telur pecah menjadi dua bagian. Bab 515. Qin Wan melihat berlian biru yang hancur menjadi dua di tanah, dan wajahnya ketakutan. Pada saat ini, suara Wang Ying terdengar di telinganya. Saudari Wan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah harta karun toko kota. Kamu benar-benar merusaknya. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Menir Luo? Qin Wan mengangkat kepalanya, memandang Wang Ying dengan tidak percaya, dan berkata, Wang Ying, itu bukan kamu. Ini aku. Ini semua salahku. Aku akan tahu bahwa aku tidak akan memberimu berlian itu. Wang Ying menoleh dan menangis dan berkata, Menir Luo, Saudari Wan memecahkan berlian ini. Oh. Qin Wan menatap Wang Ying dengan tatapan kosong. Baru saja, jika bukan karena Wang Ying menarik tangannya secara tiba-tiba, maka berlian itu tidak akan jatuh ke tanah dan hancur. Mengapa Wang Ying melakukan ini? Kenapa dia membunuhku? Qin Wan tidak bisa mengetahuinya. Menir Luo datang, melihat berlian yang pecah menjadi dua, dan bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Menir, Sister Wan yang secara tidak sengaja menjatuhkan kotak itu ke tanah. Wang Ying segera mengalihkan kesalahan ke Qin Wan. Menir Luo berkata, berlian biru ini adalah harta dari toko kota yang diberikan kepada kami oleh kantor pusat. Ini digunakan untuk dipajang kepada pelanggan. Nilainya puluhan juta. Anda benar-benar merusaknya, Qin Wan. Qin Wan, apa yang harus dilakukan? Anda ingin saya katakan tentang Anda? Bagus. Qin Wan menjadi tenang dan berkata, Menir, saya baru saja menyerahkan berlian itu kepada Wang Ying. Kakak Wan, apa maksudmu? Wang Ying memandang Qin Wan dengan mata dingin, dan berkata, ketika Anda menyerahkan kotak itu kepada saya sekarang, saya tidak menangkapnya, Anda melepaskannya, dan itulah mengapa berlian itu jatuh ke tanah dan pecah. Kenapa, kamu menyalahkanku di kepalaku? Wang Ying mencibir, Qin Wan, untungnya, saya menganggap Anda sebagai saudara perempuan yang baik. Saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Saya benar-benar buta. Qin Wan berkata dengan cemas, Wang Ying, aku tidak ingin menyalahkanmu di kepalamu. Aku hanya menyatakan fakta. Aku dengan jelas menyerahkan kotak itu kepadamu sekarang. Dengarkan kamu, aku bersalah padamu? Wang Ying menoleh ke Menir Luo dan berkata, Menir Luo, aku melamar untuk pemantauan. Ya, ada pengawasan di toko, mengapa saya lupa? Qin Wan segera berkata, Menir Luo, saya juga melamar pemantauan. Menir Luo melirik mereka berdua, lalu berbalik dan berjalan ke konter, dan menyalakan monitor komputer. Pada saat ini, asisten toko lainnya juga mengelilingi komputer. Segera, pemandangan barusan muncul di layar. Namun, Wang Ying membalikkan punggungnya ke monitor, dan semua orang melihat Qin Wan menyerahkan kotak itu kepada Wang Ying, dan segera setelah itu, kotak itu jatuh ke tanah.
Detail spesifik tidak terlihat pada sistem pemantauan. Bagaimana? Pikiran Qin Wan kosong. Wang Ying mencibir, Qin Wan, bukankah kamu mengatakan bahwa aku memecahkan berlian? Fakta ada di depanmu, apalagi yang ingin kamu katakan? Asisten toko lainnya juga mengejek Qin Wan. Semua orang telah menjadi kolega selama beberapa tahun. Saya tidak menyadari bahwa Qin Wan, Anda adalah orang seperti itu. Untuk mengelak dari tanggung jawab, Anda sebenarnya menganiaya Wang Ying. Siapa di toko yang tidak tahu bahwa Wang Ying adalah saudara perempuan terbaikmu? Bahkan dia terluka. Hatimu beracun. Qin Wan, kamu benar-benar mengesankan. Menjauh darimu di masa depan untuk menghindari dijebak olehmu. Bab 516. Menir Luo membantu kacamata dan berkata, Qin Wan, meskipun saya tidak percaya Anda memecahkan berlian, tetapi faktanya ada di depan Anda, apalagi yang ingin Anda katakan? Menir, saya. Begitu Qin Wan berbicara, dia diinterupsi oleh Wang Ying. Apalagi yang harus dikatakan, Qin Wan, bayar berliannya. Asisten toko lainnya juga mengatakan. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang, Qin Wan, kamu harus membayar berlian dengan cepat. Sayang sekali berlian biru sebesar itu rusak. Qin Wan, kamu benar-benar bintang bencana. Jika berlian biru ini tidak pecah, sekali dipajang pasti akan menimbulkan sensasi. Saat itu, bisnis di toko kami akan booming. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan lebih banyak prestasi. Kamu semua yang harus disalahkan, Qin Wan, karena mengambil komisi kami. Pada saat ini, Qin Wan seperti orang berdosa yang keji, menderita karena tuduhan dan hinaan semua orang. Qin Wan, ini adalah akhir dari masalah ini, kamu harus membayar kompensasi. Menir Luo berkata, langit biru yang kamu pecahkan bernilai 17 juta. Apa? 17 juta? Mendengar jumlah ini, mata Qin Wan menjadi hitam dan hampir pingsan di tanah. Menir Luo membuka kabinet, mengeluarkan sertifikat darinya, dan menyerahkannya kepada Qin Wan, mengatakan, ini adalah harga yang ditetapkan oleh kepala penilai markas untuk Sky Blue. Anda dapat melihatnya. Qin Wan hanya melihat kolom untuk jumlahnya, dengan 17 tertulis di bagian depan, diikuti dengan deretan panjang angka 0. Setelah menghitung sebentar, Qin Wan hanya menghitung, itu benar-benar 17 juta. Itu dia. Untuk sesaat, wajah Qin Wan sepucat kertas. Qin Wan, saya dapat membantu Anda mengatakan sesuatu yang baik di depan para pemimpin markas, dan memberi Anda pengurangan 2 juta, dan Anda dapat membayar 15 juta, kata Menir Luo. Menir Luo, kamu terlalu menghargai Qin Wan. Wang Ying berkata, jangan katakan 15 juta, Qin Wan bahkan tidak bisa mendapatkan 50.000 yuan sekarang, semua uangnya telah dihabiskan untuk perawatan Cici. Apa yang harus saya lakukan? Menir Luo berkata, harta karun toko kota rusak. Saya tidak bisa menjelaskannya ke markas. Seorang petugas di sebelahnya berkata, Menir Luo, saya tidak ingin memanggil polisi, kan? Ya, biarkan polisi yang menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, berlian itu dihancurkan oleh Qin Wan, dan semua konsekuensinya akan ditanggung olehnya. Saya punya ide. Wang Ying berkata, Menir Luo, atau yang lain, maukah Anda membantu Qin Wan memberi kompensasi? Haruskah saya membantunya memberi kompensasi? Menir Luo sedikit mengernyit. Seseorang di sebelahnya berkata, lebih dari 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Mengapa Menir Luo harus membantu Qin Wan membayar kompensasi? Wang Ying tersenyum dan berkata, bukankah Menir Luo menyukai Qin Wan? Jika kamu suka, jika kamu tidak ada hubungannya dengan itu, kamu dapat membantunya membayar lebih dari 10 juta yuan. Kamu dimanfaatkan sebagai Menir Luo. Wang Ying berkata, bagaimana jika Qin Wan menikahi Menir Luo? Tiba-tiba, orang di sebelahnya berhenti berbicara. Jika Qin Wan dan Menir Luo membentuk pasangan, maka akan dibenarkan bagi suami untuk memberi kompensasi kepada istrinya. Wang Ying kemudian menatap Qin Wan dan berkata, kamu tidak ingin menghabiskan hidupmu selanjutnya di penjara karena berlian ini, kan? Kalau kamu masuk penjara, bagaimana dengan Cici? Jadi, menikahi Menir Luo adalah pilihan terbaikmu.
Menir Luo mengikuti, saya memiliki 2 rumah di keluarga saya. Jika saya menjualnya, saya harus dapat menghasilkan lebih dari 10 juta. Qin Wan, jika kamu mau menikah denganku, aku akan membayarmu untuk berlian ini. Maksud kamu apa? Qin Wan bingung. Apa yang dilakukan Menir Luo sangat membuatnya tersentuh, tetapi dia tidak ingin menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Jika Anda menolak Menir Luo, di mana 10 juta yuan dapat dikumpulkan? Masuk penjara boleh saja, tapi bagaimana dengan Cici? Untuk sementara, hati Qin Wan dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pintu masuk toko perhiasan. Aku akan membayarnya. Bab 517. Aku akan membayarnya. Meskipun kalimat ini tidak keras, semua orang mendengarnya seperti guntur. Semua orang melihat ke pintu toko perhiasan secara bersamaan, dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di pintu, tersenyum pada semua orang. Siapa kamu? Menir Luo bertanya. Aku Ye Qiu. Pemuda yang muncul tiba-tiba ini bukanlah orang lain, melainkan Ye Qiu. Ye Qiu sebenarnya sudah lama berada di sini, dan ingin datang ke toko untuk meminta maaf pada Qin Wan, tapi tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengan adegan ini. Menir Luo mengerutkan kening. Anda mungkin belum pernah mendengar nama saya, tapi itu tidak masalah. Saya memperkenalkan cara lain, dan Anda akan mengenal saya. Ye Qiu berjalan ke toko, melingkarkan lengannya di pinggang Qin Wan, dan berkata kepada semua orang dengan tersenyum, dia adalah seorang pria. Pria Qin Wan. Dalam sekejap, wajah Menir Luo tenggelam. Yang lain juga tampak terkejut. Kapan Qin Wan menemukan seorang pria? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Melihat usia pria ini, dia tampaknya jauh lebih muda dari Qin Wan. Qin Wan, ini sapi tua yang memakan rumput lembut? Qin Wan masih marah dengan Ye Qiu. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Ye Qiu, tetapi menemukan bahwa kekuatan tangan Ye Qiu begitu besar sehingga dia tidak bisa melepaskan diri, jadi dia bertanya dengan dingin, untuk apa kamu di sini? Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya minta maaf, Sister Wan, karena saya tidak cukup baik untuk membuat Anda merasa bersalah. Tidak apa-apa bagi Qiu untuk tidak mengatakannya. Begitu dia mengatakan ini, Qin Wan tidak bisa menahannya lagi, air mata mengalir di matanya. Jangan menangis, itu akan menghabiskan semua riasanmu. Ye Qiu mengabaikan semua orang, mengeluarkan tisu, dan dengan lembut membantu Qin Wan menghapus air mata dari sudut matanya. Menir Luo sangat cemburu saat melihat tindakan Ye Qiu. Dia telah mengejar Qin Wan selama setengah tahun. Dia telah menggunakan segala macam metode untuk memberikan hadiah, makan malam, dan bunga, tapi dia bahkan tidak menarik tangan Qin Wan, tapi Ye Qiu melakukannya dengan baik. Dia tidak hanya menghapus Qin Wan. Air mata Wan, dia juga memeluknya. Dia, orang yang cerdas dapat melihat sekilas, hubungan antara keduanya sama sekali tidak sederhana. Wang Ying, dari mana pria ini berasal? Menir Luo bertanya kepada Wang Ying dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Wang Ying berkata, aku tidak pernah mendengar Qin Wan menyebutkannya. Menir Luo berkata, tidak peduli apa, tidak ada jalan untuk kembali ketika saya membuka busur. Ini adalah akhir dari masalah ini. Anda harus membantu saya mendapatkan Qin Wan. Wang Ying bersenandung dan berkata, Qin Wan, kamu harus menangis sampai pulang. Mari kita bicara tentang berlian sekarang. Benarkah pria ini mengatakan dia ingin membayarmu? Tentu saja itu benar. Ye Qiu berkata, urusan Sister Wan adalah milikku. Mendengar kata-katanya, beberapa asisten toko yang hadir tidak bisa menahan cemoohan. Kamu membantu Qin Wan membayar? Bisakah kamu membelinya? Langit biru yang dihancurkan oleh Qin Wan adalah harta karun dari toko kami. Apakah kamu tahu berapa nilainya? Jangan takut untuk menjulurkan lidahmu saat mengucapkan kata-kata besar. Tidak heran jika pelayan toko ini memandang rendah Ye Qiu. Alasan utamanya adalah karena Ye Qiu mengenakan pakaian kasual biasa dan sepatu olahraga, yang terlihat seperti seorang siswa. Menir Luo memperhatikan Ye Qiu dari dekat, dan berpikir bahwa Ye Qiu tidak mampu membayar, dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda yakin ingin memberi kompensasi kepada Qin Wan?
Anda tahu, ini bukan sejumlah kecil uang. Ye Qiu berkata, tidak peduli berapa banyak uang, aku akan membantu Sister Wan kalah. Wang Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, Qin Wan, saya tidak melihatnya, Anda benar-benar pergi ke generasi kedua yang kaya, hahaha. Asisten toko lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Meskipun Qin Wan masih marah pada Ye Qiu di dalam hatinya, dia tidak ingin melihat Ye Qiu malu dan berkata, Ye Qiu, kamu harus cepat pergi. Berlian ini sangat mahal. Di alam bawah sadarnya, Ye Qiu hanyalah seorang dokter kecil dan tidak bisa menghabiskan lebih dari 10 juta. Ketika itu terjadi, rekan-rekannya akan menertawakan Ye Qiu lagi. Bab 518. Saudari Wan, karena aku di sini, biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Ye Qiu menatap Qin Wan dengan lega, lalu menunjuk ke berlian biru yang terbelah dua di tanah, dan bertanya kepada Menir Luo, yang ini bagaimana berapa berliannya? 17 juta. Menir Luo berkata, untuk pekerjaan Qin Wan sebagai karyawan toko kami, 2 juta dapat dikurangi atau dibebaskan, dan hanya 15 juta yang akan diberi kompensasi. Tidak ada pengurangan atau pengecualian, saya akan memberikan kompensasi sesuai dengan harganya. Ye Qiu mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Menir Luo. Melihat tindakannya, semua orang yang hadir terkejut. 17 juta. Apakah dia benar-benar membayar? Menir Luo juga sedikit terkejut, dan berkata, Tuan Ye, saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin ingin memberi kompensasi kepada Qin Wan? Gesek kartu Anda. Jawaban untuk Menir Luo hanya 3 kata. Menir Luo mengambil kartu ban dari Ye Qiu, melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah kartu ban yang sangat biasa, bukan kartu ban emas, atau kartu hitam legendaris. Bisakah kartu biasa seperti itu mengeluarkan 17 juta? Menir Luo penuh dengan keraguan. Menir Luo, biarkan aku datang, kata Wang Ying. Menir Luo menyerahkan kartu ban kepada Wang Ying. Wang Ying mengambil mesin kartu kredit dari konter, memasukkan jumlahnya, menggesek kartu ban, dan kemudian bertanya kepada Ye Qiu, apa kata sandinya? 68. Wang Ying menekan 68 dan menunggu sebentar, tetapi mesin kartu kredit tidak merespons sama sekali. Bagaimana situasinya? Menir Luo bertanya. Tidak ada jawaban, kata Wang Ying. Ye Qiu sedikit mengernyit dan berkata, apakah internetnya tidak bagus? Wang Ying, kamu bisa melakukannya lagi. Perintah Menir Luo. Wang Ying menggesek kartu lagi, setelah memasukkan kata sandi, situasinya sama seperti pertama kali, tetapi masih tidak ada jawaban. Menir, itu seharusnya bukan masalah jaringan, Wang Ying melirik Ye Qiu dan berkata, mungkin ada masalah dengan kartu ini. Begitu pernyataan ini keluar, beberapa asisten toko kembali mengejek. Biarkan saya katakan, dia tidak terlihat seperti orang kaya, bagaimana dia bisa kehilangan lebih dari 10 juta? Berpura-pura benar, aku hampir mempercayainya sekarang. Orang kaya sejati tidak akan pernah menemukan wanita dengan suami dan anak yang sudah meninggal, kecuali dia buta. Lihatlah wajah Qin Wan, aku khawatir dia juga tertipu oleh pria ini. Tiba-tiba, mesin kartu kredit membunyikan, zizi, dan kemudian semua orang mendengar suara. Konsumsi yang berhasil, 17 juta yuan. Ledakan. Orang-orang yang hadir tercengang sesaat. Bagaimana ini bisa? Dia benar-benar punya banyak uang. Astaga, apa asal-usul pria yang dicari Qin Wan? Semua orang menatap Ye Qiu dengan kaget. Qin Wan menatap Ye Qiu dengan heran, dengan hanya satu pikiran di benaknya. Bukankah dia seorang dokter? Mengapa dia begitu kaya? Meskipun Wang Ying tidak bisa mempercayainya, dia harus menerima kenyataan ini. Seseorang benar-benar membayar 17 juta yuan untuk barang bekas, mata uang konyol. Sementara Wang Ying memarahi Ye Qiu di dalam hatinya, dia juga melirik Qin Wan dengan iri. Wajah Menir Luo suram, dia agak tidak mau, tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan 17 juta yuan. Dia harus mengatakan, Qin Wan, selamat, pria ini telah membayarmu. Namun, kerusakan Anda pada harta karun toko kota adalah kesalahan besar.
Menurut peraturan perusahaan yang relevan, karyawan yang telah melakukan kesalahan besar tidak akan dapat terus bekerja di perusahaan. Jadi, kamu dipecat. Hasil pengusiran ini tidak berarti apa-apa bagi Qin Wan. Jika Ye Qiu tidak membantu memberikan kompensasi, dia harus membayar 17 juta yuan, yang sangat sulit untuk dipikirkan. Ye Qiu, ayo pergi. Qin Wan mengajak Ye Qiu pergi. Saudari Wan, tunggu sebentar. Ye Qiu menghentikan Qin Wan, lalu menatap Menir Luo, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Kamu berani menggertak wanitaku, terlalu lelah dengan hidupnya. Bab 519. Apakah kamu berani menggertak wanitaku? Apakah kamu bosan dengan hidup? Ketika Ye Qiu mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya berubah dan tubuhnya mengeluarkan napas dingin. Tiba-tiba, semua orang yang hadir seperti gudang es. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Mata Menir Luo berkedip, dan dia tidak berani menatap mata Ye Qiu. Untuk beberapa alasan, Menir Luo memiliki ilusi, seolah-olah dia tidak menghadapi Ye Qiu, tetapi binatang buas dengan taring. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Mulut Ye Qiu menunjukkan seringai. Wang Ying berdiri dan menatap Ye Qiu, apa maksudmu? Siapa yang menggertak Qin Wan? Tanyakan dengan sadar. Dengan mendengus dingin, Ye Qiu mengambil berlian biru yang telah dipecah menjadi dua bagian dari tanah, dan bertanya kepada Menir Luo, ini berlian? Omong kosong, ini bukan berlian. Wang Ying berkata sebelum Menir Luo bisa menjawab. Oke, kamu lihat dengan jelas. Ye Qiu menjepit berlian dengan dua jari dan meremasnya dengan ringan. Dalam sekejap, berlian itu hancur dalam tampilan penuh. Ini. Asisten toko tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Ying juga tercengang. Seperti yang kita ketahui bersama, intan disebut juga intan, merupakan mineral alami terkeras di dunia. Langit biru ini adalah harta karun toko, senilai 17 juta, tetapi dia tidak berharap itu akan hancur ketika dicubit oleh Ye Qiu dengan dua jari. Jangan bicara tentang berlian, bahkan batu yang paling biasa pun tidak akan mudah dihancurkan. Bisakah dikatakan bahwa berlian ini palsu? Qin Wan juga sedikit bingung, dan bertanya, Ye Qiu, ada apa? Ini akan ditanyakan kepada Menir Luo. Ye Qiu memandang Menir Luo dengan ekspresi yang sangat jelek, dan berkata, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wang Ying juga bertanya, Menir Luo, bagaimana situasinya dengan berlian ini? Mengapa dia memecahkannya ketika dia mencubitnya? Bab 520. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Berlian ini adalah harta kota yang diberikan markas besar ke toko kami. Sama sekali tidak ada masalah. Menir Luo menunjuk Ye Qiu dan berkata dengan marah, katakan, apakah kamu melakukan hantu? Qin Wan juga memiliki beberapa keraguan. Dia tahu bahwa Ye Qiu bisa seni bela diri, meskipun berlian itu sangat keras, tidak sulit bagi Ye Qiu untuk menghancurkannya. Tapi Qin Wan memikirkannya, dan merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Karena Ye Qiu sudah kehilangan uang, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Maka hanya ada satu kemungkinan, berlian ini palsu. Menir Luo, sampai sekarang, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku sedang melakukan hantu. Mengapa kamu tidak menemukan penilai perhiasan untuk melihat apakah berlian ini asli? Setelah Ye Qiu selesai berbicara, ekspresi Menir Luo berubah. Karena kamu menjual perhiasan, pasti ada penilai perhiasan di toko, kan? Ye Qiu bertanya lagi. Wang Ying berkata, penilai perhiasan di toko kami memiliki sesuatu di rumah hari ini, jadi saya meminta izin. Jika kamu tidak meminta cuti lebih awal, jangan meminta cuti terlambat, tetapi segera setelah penilai perhiasan meminta cuti, Sister Wan memecahkan harta toko kota. Sungguh suatu kebetulan. Ye Qiu mencibir, dan kemudian berkata, saya mendengar dari Anda sebelumnya bahwa berlian ini adalah harta toko kota yang diberikan markas Anda ke toko. Jika Anda mengatakan itu, markas Anda harus tahu keberadaan berlian ini, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Menir Luo segera bertanya. Ye Qiu tersenyum sedikit dan berkata, Saudari Wan, apakah Anda memiliki nomor telepon untuk kantor pusat?
Telepon saja dan tanyakan, dan semuanya akan menjadi jelas. Qin Wan mengeluarkan ponselnya. Meneer Luo benar-benar panik. Dia tahu betul bahwa begitu dia memberitahu markas besar bahwa dia menjebak bawahannya dengan berlian palsu, maka nasibnya akan sengsara. Untuk perusahaan perhiasan, ketakutan terbesar adalah bahwa barang palsu muncul di toko mereka, dan Meneer Luo, sebagai meneer, tahu untuk melakukan kejahatan. Begitu markas mengetahuinya, dia tidak akan pernah terhindar. Qin Wan, jangan panggil markas. Meneer Luo kemudian berkata kepada Ye Qiu, tidak bisakah aku mengembalikan uang itu padamu? Setelah mendengar ini, Qin Wan mengerti bahwa berlian ini palsu. Meneer Luo, mengapa kamu menggunakan berlian palsu untuk berpura-pura menjadi harta karun toko kota untuk menjebakku? Qin Wan bertanya, apakah aku telah menyinggungmu? Meneer Luo tidak mengatakan apa-apa. Saudari Wan, sebenarnya sangat mudah dimengerti. Meneer Luo menyukaimu, tetapi kamu tidak memanggilnya. Karena itu, dia bermitra dengan wanita ini dalam drama ini. Ye Qiu menunjuk Wang Ying, dan kemudian berkata, mereka menggunakan berlian palsu untuk berpura-pura menjadi harta kota dan berbelanja dengan nilai puluhan juta, dan kemudian menciptakan peluang untuk merusak Anda, dengan tujuan menempatkan Anda dalam situasi putus asa. Pada saat ini, Meneer Luo ini akan keluar dan bertindak sebagai orang baik untuk menyelamatkanmu dari krisis. Syaratnya adalah kamu menikahinya. Meneer Luo, apakah saya benar? Ye Qiu memandang Meneer Luo sambil tersenyum. Wajah Meneer Luo suram dan dia diam. Qin Wan mengira masalah ini agak aneh sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh, dan dia benar-benar bingung dengan angka astronomi 17 juta. Mendengarkan apa yang Ye Qiu katakan sekarang, tiba-tiba aku tersadar. Meneer Luo, saya pikir Anda benar-benar ingin membantu saya sebelumnya, tetapi saya tidak berharap semua ini menjadi jebakan yang Anda buat. Anda benar-benar bajingan. Qin Wan mengikuti dan memarahi Wang Ying, kamu adalah saudara perempuan terbaikku. Kamu benar-benar menjebakku dengan Meneer Luo. Aku salah paham denganmu. Wang Ying berkata dengan tergesa-gesa, Qin Wan, aku tidak tahu berlian ini palsu, aku. Wang Ying, jangan katakan apa-apa. Mulai sekarang, Anda akan berjalan di jalan yang Wan Anda dan saya akan berjalan di jembatan papan tunggal saya. Qin Wan berkata, saya dibutakan ketika saya mengenal Anda. Oke, Qin Wan, satu kalimat lagi, tidak bisakah aku mengembalikan uang itu ke pacarmu? Meneer Luo sedikit tidak sabar dan memberitahu Wang Ying, kembalikan uang itu ke Tuan Ye. Tunggu sebentar. Ye Qiu berbicara lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Meneer Luo mengerutkan kening, dengan firasat buruk di hatinya. Ye Qiu memandang Meneer Luo dan berkata, kamu menggunakan berlian palsu untuk berpura-pura menjadi harta karun toko kota untuk menjebak Sister Wan, yang menyebabkan Sister Wan menanggung tekanan mental yang besar. Oleh karena itu, Anda harus memberi kompensasi kepada Sister Wan untuk itu. Mentalnya hilang. Uang ini juga digunakan. Tidak perlu terlalu banyak, berikan 1 juta saja. Apa? 1 juta? Meneer Luo menatap, apakah kamu tergila-gila dengan uang? Kenapa, kamu tidak mampu membeli 1 juta? Ye Qiu bertanya. Meneer Luo berkata dengan marah, saya punya 1 juta. Tetapi saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Aku tahu kamu tidak mau, jadi aku akan menuntutmu karena penipuan. Ye Qiu berkata, Anda menipu saya 17 juta dengan berlian palsu, yang merupakan kejahatan penipuan. Menurut undang-undang dan peraturan yang relevan, jumlah penipuan lebih dari 500.000 yuan, yang sangat besar, dan dapat dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup, serta denda atau penyitaan properti. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Meneer Luo, Anda baru saja berbohong kepada saya 17 juta. Anda berkata, jika saya menuntut Anda, berapa tahun Anda akan dihukum? Admin menulis. Lanjut nanti malam lagi admin mau mandi 2 sore dulu haha. Katanya di sebelah per hari 50 update. Aku kasih 100 bab tidak sampai 1 hari hitungan jam, mulai lagi malam. Sisa 90 bab untuk Dr. Genius haha. Bab 521.
Wajah Menir Luo sangat jelek. Tidak hanya dia tidak mendapatkan Qin Wan, tetapi Ye Qiu juga akan menuntutnya karena penipuan, hanya karena dia tidak memakan daging kambing, dan malah menyebabkan keributan. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Menir Luo, saya pikir Anda adalah orang bijak. 1 juta dan kejahatan penipuan, Anda harus dapat membedakannya dengan jelas. Menir Luo berkata, 1 juta bukan jumlah yang kecil. Saya tidak bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu. Atau berikan 100.000, menurut Anda tidak apa-apa? Menir Luo, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya sekarang? Wajah Ye Qiu menjadi dingin, dan dia berkata, 1 juta, 1 poin pasti tidak kurang, jika tidak, Anda hanya menunggu terdakwa. Anda. Menir Luo menatap Ye Qiu dengan marah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, bukankah itu 1 juta? Aku akan memberikannya. Berikan sekarang, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Kata Ye Qiu. Hah? Menir Luo mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya, memberi Qin Wan 1 juta di tempat, dan kemudian memerintahkan Wang Ying untuk mengembalikan 17 juta kepada Ye Qiu, lalu dia berkata, sekarang apakah kamu puas? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, saya tidak puas. Menir Luo benar-benar marah dan meraung, saya melakukan segalanya sesuai dengan kebutuhan Anda, apalagi yang ingin Anda lakukan. Ye Qiu berkata, kamu membuat Sister Wan sedih dan memecatnya. Ini membuatku sangat kesal. Karena itu, mulai hari ini, aku tidak ingin melihat tanda-tanda perhiasan turun-temurun kamu di mal ini lagi. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Menir Luo yang sangat marah, tetapi bahkan beberapa asisten toko juga sangat marah. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kami menutup toko? Mengapa? Perhiasan turun-temurun kami adalah merek internasional utama. Anda hanya ingin menutupnya. Apakah Anda pikir Anda adalah pemilik mal? Ye Qiu tersenyum sedikit, melihat semua orang tersenyum dan berkata, maaf. Saya pemilik mal ini. Adegan itu sunyi untuk sesaat, dan tetesan jarum bisa terdengar. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ada kejutan, keraguan, tapi lebih banyak ketidakpercayaan. Hanya bercanda, mal ini bernilai lebih dari 1 miliar yuan, bagaimana mungkin itu milikmu? Jika mal ini milikmu, kamu pasti sudah lama berada di daftar orang kaya Jiangzhou. Saya tidak menulis draft ketika saya mengucapkan kata-kata besar. Qin Wan melirik Ye Qiu diam-diam, dan menemukan bahwa ekspresi Ye Qiu tenang, tidak seperti dia berbohong. Apakah mal ini benar-benar miliknya? Namun, dia hanya seorang dokter kecil. Menir Luo berkata, sejauh yang saya tahu, pemilik sebenarnya dari mal ini adalah Raja Naga. Kamu benar, mal ini memang milik Raja Naga sebelumnya, tapi Raja Naga memberikannya kepadaku. Kata Ye Qiu. Memberikannya padamu? Setelah mendengar kalimat ini, Menir Luo mencibir. Anda tahu, Happy Square adalah pusat perbelanjaan terpanas di pusat kota Jiangzhou. Aliran bulanan diperkirakan secara konservatif lebih dari 1 miliar, dan laba bersih tidak kurang dari 100 juta. Ini adalah tumpah ruah. Bagaimana pusat perbelanjaan yang begitu menguntungkan bisa mengatakan bahwa itu diberikan? Kecuali jika Raja Naga mati otak, dia akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Tetapi tidak ada seorang pun di Jiangzhou yang tahu bahwa Raja Naga dulunya adalah Raja bawah tanah Jiangzhou, penguasa satu pihak, bagaimana orang seperti itu bisa cacat otak? Oleh karena itu, hanya dapat dijelaskan bahwa Ye Qiu berbohong. Bab 522. Kamu bilang Raja Naga memberimu mal. Di mana vouchernya? Menir Luo memarahi Ye Qiu, kamu akan mati jika kamu tidak berpura-pura menjadi bit. Ye Qiu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Akibatnya, asisten toko mulai membuat orang terburu-buru. Qin Wan, bawa laki-lakimu dan keluar. Kamu tidak diterima di sini. Cepat dan berguling. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat cakap dengan rambut pendek mengenakan rok profesional putih masuk dari luar. Di belakang wanita berambut pendek, diikuti oleh sekelompok pria berjas. Menir Luo sekilas mengenali bahwa wanita ini adalah manajer umum mal, Tuan Jiang. Adapun orang-orang di belakang Tuan Jiang, mereka semua adalah eksekutif mal.
Tuan Jiang, mengapa Anda ada di sini? Manir Luo segera memasang wajah tersenyum, berjalan ke Tuan Jiang dan bertanya dengan hormat. Wanita berambut pendek itu melirik, dan akhirnya, tatapannya tetap di wajah Ye Qiu, melangkah maju, dan bertanya dengan gugup, "Halo, apakah Anda Tuan Ye?" Ye Qiu sedikit mengangguk dan berkata, "Saya Ye Qiu." Tiba-tiba, Tuan Jiang dan para eksekutif pusat perbelanjaan di belakangnya membungkuk 90 derajat kepada Ye Qiu dan berteriak, "Halo bos." Melihat adegan ini, orang-orang di toko perhiasan semua bingung. Manir Luo bahkan lebih tidak bisa dipercaya, dan berkata, "Tuan Jiang, bagaimana orang ini bisa menjadi bos Anda? Maukah Anda mengakui orang yang salah?" Wajah Presiden Jiang tenggelam. "Manir Luo, maksud Anda saya buta dan bahkan tidak mengenal bos saya? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu?" Manir Luo berkata, "Sejauh yang saya tahu, mal ini milik Raja Naga." "Ya, dulu mal ini milik Raja Naga. Tapi belum lama ini, Raja Naga dan orang tuanya memberikan mal ini kepada Tuan Ye. Sekarang, Tuan Ye adalah bosku." "Apa? Bocah ini tidak berbohong sebelumnya, apakah dia benar-benar pemilik mal ini?" Manir Luo tercengang. Untuk sementara waktu, itu tidak dapat diterima. Dia menatap Ye Qiu, dengan rasa iri, cemburu dan benci, dan mengutuk dalam hatinya, "Anak ini lebih muda dariku, jadi mengapa dia lebih kaya dariku? Mengapa saya bisa mendapatkan Qinwan? Mengapa? Tuan Ye, maaf, saya terlambat." Meskipun Presiden Jiang tampak mendominasi di depan Manir Luo, dia sangat hormat di depan Ye Qiu. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak datang terlambat sama sekali. Kebetulan ada sesuatu yang perlu kamu bantu selesaikan." Tuan Jiang buru-buru berkata, "Bos, tolong beri saya perintah." Ye Qiu berkata, "Saya tidak ingin melihat perhiasan turun-temurun di mal ini di masa depan." Tuan Jiang sedikit mengernyit dan berkata, "Bos, markas besar perhiasan yang diserahkan telah menandatangani kontrak 10 tahun dengan pusat perbelanjaan kami. Kontrak belum berakhir. Jika kontrak dihentikan, maka kami harus mengganti 100 juta kerusakan yang dilikuidasi. Bagaimana jika aku bersikeras untuk mengakhiri kontrak dengan mereka?" Kata Ye Qiu. "Sebagai manajer profesional, saya tidak merekomendasikan ini kepada bos Anda." Tuan Jiang melirik Ye Qiu dan berkata, "Bos, jika Anda harus melakukan ini, saya harap Anda bisa memberi saya alasan." Ya, dia adalah manajer profesional yang sangat bertanggung jawab. Ye Qiu melirik Presiden Jiang dengan kekaguman, lalu menunjuk berlian biru yang pecah di tanah dengan jarinya, dan berkata, "Alasannya sangat sederhana. Ada barang palsu di toko ini." Tuan Jiang melirik Blue Diamond dan berkata, "Bos, serahkan ini pada saya untuk diselesaikan. Saya pasti akan memuaskan Anda." "Bagus." Mendengar percakapan mereka, wajah Manir Luo menjadi pucat. Setelah toko ditutup, manajernya tidak hanya akan dipecat dari markas, tetapi juga dihukum berat. Bahkan, itu akan diblokir oleh industri perhiasan. "Kakak Wan, ayo pergi. Masalah ini telah ditangani, dan tidak masuk akal untuk tinggal di sini." Ye Qiu membawa Qinwan dan meninggalkan toko perhiasan. Manir Luo menatap punggung Ye Qiu, menggertakkan giginya dan berkata, "Nama keluarga Ye, kamu merampok wanitaku dan menghancurkan masa depanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi."